Kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini untuk kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan untuk membahas fikih muamalah. Nah, pagi ini kita akan bahas masih ada kaitannya dengan ghasab, tapi satu fikih yang berkaitan dengan kehidupan sosial tentang muamalah kita di antara satu dengan yang lain. Nah, ini sederhana tapi cukup fatal ya kalau kemudian kita tidak memperhatikan dengan baik perkara-perkara yang kemudian akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena ini berkaitan dengan sosial masyarakat. Bagaimana Islam mengatur perkara ini semua ya, seperti yang kita bahas. Kita takut jika kemudian kita melakukan ghasab ketika kita misalnya kita mengganggu ketertiban umum ya, atau misalnya ada lahan yang kita ambil begitu ya. Maka hal-hal yang kemudian mengarah ke sana pun dalam Islam itu dicegah. Contoh misalnya, kita tahu bahwa pertumbuhan masyarakat ini kan sesuatu yang cukup pesat ya di tengah perkotaan. Walhasil lahan semakin berkurang. Maka kemudian ada tempat-tempat parkir yang kemudian mengganggu ketertiban umum atau kita bilang parkir liar ya. Sehingga mengganggu hak pejalan kaki yang lain ya. Atau mengganggu ketertiban umum misalnya seperti itu ya. Atau kemudian hajatan ya. Seperti yang dibahas di sini kalau nggak salah 2 minggu lalu. Ada tokoh masyarakat ya, hajatan begitu ya. Akhirnya nutup jalan. Kalau di kompleks sih masih ini ya, kita masih, cuman kalau di jalan umum ada yang mengeluh karena jalanan umumnya ditutup, mereka harus muter sampai 1 jam katanya. Nah, tentunya ini adalah perkara-perkara yang kemudian dalam Islam itu juga mendapat perhatian. Artinya kita akan menemukan bahwa ada hal-hal yang kemudian jika dilakukan itu mendapat pahala yang sangat besar jika berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi juga kemudian ada hal-hal yang jika kemudian dilakukan, jika dia mengganggu, maka di sini juga ada ancaman atau ada aturan yang cukup keras di dalam Islam jika seseorang kemudian mengganggu hak orang lain. Ya. Makanya kemudian kadang-kadang kita menemukan ya, ada orang hajatan, hajatannya itu sampai nutup jalan. Ya, kalau di kompleks sih bagi saya nggak masalah. Karena kita hidup sudah bertetangga, jadi sudah saling bertasamuh ya. Kita sudah saling memahami satu dengan yang lain. Tapi kalau jalan umum, gak semua orang yang lewat nih orang yang kita kenal Pak. Ya. Sehingga terkadang ada yang kemudian mengeluh ya, ketika kemudian menghadapi hal-hal seperti ini. Bahkan pernah ya, dalam satu kesempatan ada pengajian akbar yang sampai nutupin jalan, itu macet tuh berjam-jam. Ya. Bahkan ada yang sakit, yang harus kemudian tiba di rumah sakit, itu jadi terhambat. Ya. Ada yang punya hajat, dia pingin berangkat, akhirnya jadi ketinggalan. Nah,
ini hal-hal yang kemudian akan coba kita lihat satu persatu kira-kira bagaimana cara Islam ini mengatur hal-hal seperti ini. Nah, hak jalan itu kemudian diatur di dalam syariat. Hak seseorang untuk jalan. Maka kemudian ada hadis ya yang cukup populer. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna." Ya. Ghusna syauki ala tariq. Ya. Ada seseorang berjalan di antara kami di satu jalan. Ada ranting yang berduri. Ada ranting yang berduri. Ya. Fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Dia ambil ranting yang berduri ini, dia buang. Ya. Maka kemudian Allah mengampuni dosanya. Fasyakaralahu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Pasal apa? Karena dia buang ranting berduri dari jalanan. Masya Allah. Ternyata salah satu alasan Allah mengampuni dosa orang ini, ya, karena kemudian dia menghilangkan duri dari jalanan. Yang kalau kita perhatikan, dia tuh memberi hak kepada orang lain untuk jalan. Dia menghilangkan kesusahan orang lain untuk kemudian menggunakan jalan. Ya. Bayangkan kalau kita lihat hadis ini, dia diampuni dosanya. Ya. Hanya dengan tindakan yang ringan dalam pandangan kita. Ya, ini kan sederhana Pak. Betul. Lagi jalan ketemu paku diambil, ya kan? Lagi jalan dia lihat ada hambatan dia pinggirkan. Ya. Ini mendatangkan karunia yang sangat besar. Amalan ringan tapi mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tuh dapat ampunan dari dosa-dosa yang kemudian dia lakukan. Ya. Ini adab yang sangat luar biasa di dalam Islam. Yang kedua, kalau hadis yang pertama ini kan dikatakan ya, dosanya diampuni. Kalau kita lihat hadis yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga bagi sesiapa yang kemudian membuang duri dari jalanan. Ya. An Abi Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Bainama rajulun yamshi bi tariq, wajada ghusna syauki ala tariq, fa'akhdahu fasyakarallahu faghafara lahu." Maka kemudian ada seseorang dia berjalan di tengah jalan, dia menemukan tangkai berduri, dia singkirkan, maka dia dijanjikan mendapatkan syurga. Sederhana Pak. Jalan ketemu hambatan, kita pinggirkan, maka kita dapat syurga. Subhanallah. Kenapa? Ini ringan tapi dia berkaitan dengan orang banyak. Ini ringan tapi berkaitan dengan orang banyak. Nah coba kita lihat. Amalan yang dianggap sepele tapi merugikan orang banyak. Kita lihat satu persatu. Saking pentingnya hak masyarakat di dalam Islam, hak umum ini saking pentingnya, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat siapa? Orang yang dengan sengaja buang hajat di tengah jalan. Tuh, bayangin Pak. Ya. Orang yang dengan sengaja buang hajat di tengah jalan. Dari Abu Hurairah, ittaqu la'anin, takutlah kalian, ya, jauhilah kalian dari dua orang yang terlaknat. Dua orang yang terlaknat.
Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah. Siapa itu? Dua orang yang terlaknat ya Rasul. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Kata Rasul, yang terlaknat itu orang yang buang hajat di jalan berlalunya manusia atau di tempat berteduhnya mereka. Pernah nggak antum lagi jalan, tiba-tiba ketemu kotoran manusia di jalan? Pernah? Pernah ya? Pernah nggak lagi nunggu mobil di halte kemudian baunya pesing sekali? Pernah? Pernah ya? Atau lewat di sebuah jalan tiba-tiba bau pesing. Siapa sih yang kencing di sini? Ya. Ya kan? Mudah-mudahan yang kencing dan buang hajat di jalan mereka mendengar hadis ini. Bahwa orang yang sengaja buang hajat di jalan, sengaja buang hajat di tempat berlindungnya manusia, itu orang yang dilaknat, kata Rasul. Apa pasal yang membuat mereka kemudian la'anani, ya, termasuk golongan yang dilaknat? Karena dia mengganggu hak orang lain. Dia mengganggu hak orang lain. Ya. Orang tuh tersiksa, terganggu dengan bau yang kemudian muncul di situ. Ya. Makanya kadang-kadang tuh kita sering heran Bapak Ibu. Sama orang tuh yang dengan entengnya di pinggir jalan gitu kan. Dia berhenti kemudian dia kencing di situ. Ini belum lagi kita bahas tentang adab kencing, Pak. Kencing itu, kata baginda Nabi SAW, ada yang diazab di dalam kuburnya karena masalah kencing. Ya. Karena masalah kencing, Pak. Ya. Makanya adabnya itu kita tuh kencing tuh ya kalau bisa tersembunyi tempatnya. Ya. Kalau bisa ya, usahakan betul jangan sampai tidak bersih siramnya. Ya, karena hukumannya nggak main-main tentang masalah kencing. Ya, apalagi antum kencing di tempat terbuka di pinggir jalan, kelihatan orang, waduh, ini sudah melanggar adab-adab ini. Karena kalau misalnya kencing itu, cari tempat yang jauh, kalau bisa tertutupi dari mata manusia. Itu. Maka Nabi itu dulu, kata sahabat, lagi jalan sama Nabi, tiba-tiba Nabi pengen buang hajat. Ini ada 2 buah pohon di sana. Kata Nabi kepada sahabat, suruh pohon itu mendekat. Sahabat sami'na wa ta'na. Yang nyuruh Rasul. Dia bilang ke pohon itu mendekat. Kata Rasul, mendekat Pak. Agar Nabi bisa buang hajat, agar tertutupi ya. Kalau anak yang suruh sampai hari kiamat nggak akan mendekat, Pak. Kalau Nabi ya salah satu mukjizat beliau. Naam. Maka kita lihat Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus perhatikan betul ini ya. Kalau buang hajat saja kemudian dia dilarang ya. Maka kita usahakan hajat kita ini jangan sampai kemudian mengganggu. Ya. Kalau kita sih kita mentolerir, ya. Apalagi misalnya pengajian kita mentolerir. Ya. Cuman kadang-kadang yang lain ini mungkin dia juga tidak mentolerir. Makanya ada adab ketika kita bikin hajatan, ya. Kemudian jalan umum, ya. Kalau kompleks sih aman. Tapi kalau jalan umum ini ya, ini yang kemudian kita perhatikan betul. Ya, jangan sampai kemudian nanti ada hal-hal yang terjadi dan kita tuh menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Ya. Nah, bahkan ada hadis ya tentang baginda Nabi SAW, ya, itu mengatakan, iyyakum wajulus fi turqat. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan.
Kata Nabi, hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun minal majalisina, ya, natahaddath fiha. Ya Rasul, bagaimana kalau kami duduk-duduk di situ untuk ngobrol sesuatu yang memang penting? Ya, sesuatu yang memang penting. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atu tariqa haqqahu. Ya. Jika memang perlu kalian duduk di situ, maka kasih hak orang lain untuk jalan. Ya. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghuddul basar wa kuffal adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan naha 'anil munkar. Mereka nanya lagi. Ya, kan tadi Nabi bilang, usahakan jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau kami duduk untuk ngobrol sesuatu yang penting, boleh, tapi kasih hak-hak orang lain. Apa hak mereka ya Rasul? Maka Nabi bilang, tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, menganjurkan kebaikan, mencegah yang mungkar. Ya. Maka di antara hak pengguna jalan ya, yang kemudian Nabi katakan, ya, kalau bisa, kenapa Nabi kemudian bilang kalau bisa? Ya, karena kalau misalnya ada orang yang berkelompok di jalan, itu bisa mengganggu hak orang lain. Insya Allah. Adab dalam Islam itu mengatur sampai sedetail itu. Ya, yang hal ini mungkin Bapak Ibu tidak temukan di tempat lain ya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Nah, sebab jalan itu ya memang tempat buat orang lewat. Ya. Sehingga kalau ada orang, ya, misalnya ya, kemarin itu saya dapat video Pak. Ya. Rumah depan parkir, selesai. Orang nggak bisa lewat. Ya, mungkin antum pernah lihat ya. Jadi rumah depan ini dia parkir mobil tepat di samping, rumah depannya juga tepat. Jadi dua-duanya bersampingan begini Pak. Itu orang pulang udah nggak bisa lewat. Nah, ya, ini juga sama. Ya. Kita mengganggu hak orang lain jika kemudian kita melakukan itu. Ya. Padahal ini mungkin belum sampai ke gosip ini, tapi dia mengarah ke situ. Ya. Nah, maka kemudian kita perhatikan betul agar kemudian kita tidak melakukan perkara yang merugikan orang lain. Baik, saya izin minum dulu Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, masalah sosial di dalam masyarakat itu betul-betul diatur di dalam Islam. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan urusan tetangga saja, dalam Islam itu keimanan seseorang itu bisa diukur dari bagaimana caranya dia bertetangga. Sampai segitunya Pak. Itu bagaimana kemudian diatur agar seseorang memperhatikan perkara ini, memperhatikan perkara di dalam bertetangga saja, bersosial itu sampai diatur. Itu sampai diatur. Sedemikian rupa. Makanya dulu tuh sampai kami kira tetangga tuh bisa dapat bagian warisan. Saking besarnya kemuliaan yang didapatkan tetangga di dalam Islam. Makanya jangan sampai kita ini di dalam bersosial kita merugikan tetangga kita. Ya. Karena dulu ada namanya Malik bin Dinar, Pak. Dia punya tetangga nih orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya kamar mandi, itu bocor masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Selama 15 tahun. Ini Yahudi selama 15 tahun, hari itu datang pengen main ke rumahnya Malik bin Dinar. Waktu dia masuk tercium bau busuk.
Bau apa ini? Ini dari hammam antum yang bocor ke rumah saya. Selama 15 tahun dia nggak pernah protes, dia bersihkan, bocor, nggak pernah. Apa yang membuat Malik bin Dinar tidak kemudian? Dia takut protesnya menyakiti tetangganya. Sampai Yahudi ini dalam riwayat itu masuk Islam. Makanya kita tuh wajib hukumnya seorang muslim menunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain. Karena ini dakwah yang paling luar biasa. Orang gak lihat apa yang kita omongkan. Orang gak lihat apa yang kita sampaikan. Orang lihat bagaimana akhlak kita. Maka jangan sampai kemudian akhlak kita ini itu mengganggu orang lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Apalagi nanti kita akan bahas dalam bab-bab yang selanjutnya, apalagi urusan harta. Karena seperti yang kita bahas kezoliman ini sesuatu yang membahayakan. Ittaquz zulm fa inna zulma ya'ti zulumati yaumal qiyamah. Takutlah terhadap kezoliman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalian menghadap Allah memikul 70 dosa bainaka wa bainahu, antara dirimu dengan Allah, ahwanu, lebih ringan ketimbang kalian hanya memikul satu dosa di hadapan Allah, tapi dosanya ini berkaitan dengan manusia. Ini berat, kata beliau. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, manusia ini tidak mudah untuk memaafkan, Pak. Kalau Allah mudah untuk memaafkan. Tapi manusia tidak mudah untuk memaafkan. Seperti gosop yang kita bahas. Antum misalnya digosop. Tanahnya dirampas. Orangnya datang minta maaf. Dimaafin enggak? Dimaafin? Uang antum dirampas. Terus uangnya sudah habis baru orangnya minta maaf ke antum. Dimaafin? Makanya bagaimana kemudian sempurnanya syariat ini untuk mengatur agar interaksi kita ini antara satu dengan yang lain tidak saling merugikan. Kebetulan yang kita bahas ini tentang masalah harta, muamalah, karena yang paling banyak terjadi. Tapi dalam Islam, masalah kita bersosial ini diatur bukan hanya masalah harta, bahkan masalah taharah saja itu diatur. Masalah taharah saja diatur. Bagaimana kemudian kita ketika kemudian berwudu saja, kita pakai pakaian yang terbaik, kita datang ke masjid, kita dimakruhkan memakan sesuatu yang bisa menimbulkan bau yang menyengat. Kenapa? Bisa mengganggu orang lain. Tuh. Bagaimana kita melihat gitu dimakruhkan memakan sesuatu yang bisa menimbulkan bau yang bisa mengganggu orang lain. Contoh apa yang dimakan menimbulkan bau, Bapak Ibu? Pete, jengkol misalnya. Kira-kira antum lagi sholat, amin. Amin kencang bener. Habis makan jengkol banyak. Yang di sebelah kira-kira gimana? Terganggu enggak? Pasti dalam hati itu pikirannya langsung melayang. Wah, ini samping nih habis makan jengkol lagi kan. Bau lagi kan. Makanya tuh dimakruhkan, Pak. Termasuk baginda Nabi SAW itu bawang. Beliau enggak makan bawang karena malaikat itu tersakiti dengan bau yang menyengat dari mulut seseorang. Karena Nabi itu pernah dijamu sama Abu Ayyub Al-Ansari. Itu enggak dimakan. Padahal 2 hari sebelumnya Nabi makan semua. Hari ketiga diperiksa kok enggak dimakan. Dia tanya, ya Rasul kenapa enggak dimakan? Ada bawang di situ. Saya menjaga adab karena berbincang dengan Jibril.
Ya. Kata Abu Ayyub, wallahi fakarihtu thawmin yauman. Mulai hari itu saya nggak suka bawang. Padahal boleh Bapak Ibu. Ya. Cuman kalau misalnya mau ke masjid, ya, itu dimakruhkan memakan sesuatu yang menyengat. Lagi-lagi apa? Satu, malaikat tersakiti dengan bau yang menyengat. Ya, antum di rumah mau makan jengkol di rumah silahkan. Mau satu panci pun nggak apa-apa. Ya. Tapi dijaga. Kalau ke masjid, jangan dulu. Ya, sesuatu yang menyengat tuh jangan dulu Bapak Ibu. Ya. Kita dilarang untuk kemudian mengganggu orang lain. Makanya indahnya syariat ini, ya, jangan sampai mengganggu saja dilarang, apalagi menzalimi. Ya. Kalau urusannya sampai menzalimi, ya, ini betul-betul dilarang, hindari. Ya. Hindari Bapak Ibu. Nah, kita ini masih bahas tentang mengganggu. Bagaimana kemudian kita tuh dihindarkan untuk kemudian melakukan sesuatu yang secara sosial dia mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Ya. Nah, bahkan dalam adab, ya, urusan kamar mandi ini, ya, dalam fikih kan disebut khala. Ya. Khala ini sebenarnya maknanya tuh tempat yang sepi. Ya. Jadi sebisa mungkin seseorang buang hajat itu di tempat sepi, yang tidak kemudian membuat seseorang tuh membuka auratnya di tengah masyarakat, ya. Sekaligus kemudian menjaga kesehatan masyarakat. Dulu kan di Eropa, waktu diutus di zaman itu abad-abad ke-6, 10 sampai 15. Itu dunia Islam tuh sudah mengenal hammam, kamar mandi. Orang tuh buang hajat di tempat yang tertutup, ya, terlindung dari pandangan manusia, ya. Bab istinjanya diatur, ya, kebersihannya diatur. Ya. Itu diutus salah seorang utusan untuk pergi ke Prancis. Sampai di sana, dia menemukan ternyata orang Prancis tuh nggak punya kamar mandi, Pak. Di zaman itu. Dia balik, dia lapor ke khalifah, jorok mereka. Kenapa? Raja tuh kalau buang air di kotak kayu Bapak Ibu. Kotak kayu. Dan kotak ini ada satu orang standby untuk bawa-bawa ini kotak. Enggak. Kalau raja mau buang air, langsung dia bawa, dia taruh. Buang air di situ, di depan umum. Nanti kotaknya taruh di samping situ, di sekitar situ. Kan bau ya. Bahkan ditaruh di bawah tempat tidurnya. Makanya kan wabah hitam di Eropa itu, yang terkenal ya. Puluhan ribu orang mati, ratusan ribu, itu gara-gara mereka nih buang hajat tuh kayak begitu. Terus dibuang ke jalanan. Makanya kan ini menimbulkan penyakit. Nah itulah wabah hitam yang membuat banyak manusia meninggal pada saat itu. Makanya dikenal sepatu hak tinggi itu karena perempuan jalan takut bajunya kena kotoran. Bayangkan bahwa di dalam Islam itu secara sosial itu sudah diatur. Antum nggak boleh buang air di jalan. Bab taharah diatur. Agar kita ketika bertaharah itu tidak mengganggu orang lain. Bagaimana kemudian, ya, memang kita lihat luar biasanya itu diatur sehingga kemudian kita tidak mengganggu orang lain. Ya. Kita tidak kemudian, karena memang untuk menghindari adanya ya, kerusakan, untuk menghindari adanya sesuatu yang mengganggu orang lain, ya, itu diatur betul di dalam Islam ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian, itu taharah. Ya. Bahkan kemudian dalam urusan salat saja, ya,
Ini juga kemudian ada hal-hal yang diatur. Ya. Kenapa imam sebelum sholat dia harus balik, dia harus lihat dulu ya. Ini kira-kira yang sholat nih sudah tua-tua apa masih muda begitu ya. Kan dulu sahabat ada yang diprotes Pak. Mu'adz bin Jabal, bacanya kepanjangan Pak. Sehingga ada jamaah tuh dia munfarid Pak, dia batalkan sholatnya, dia lapor ke Rasul. Walaupun kalau tarawih zaman dulu, wah, Masya Allah Pak. Itu yang pernah kita sampaikan. Semua ayat tuh yang jumlahnya di atas 100 itu dibaca 1 rakaat. Sehingga tarawihnya mereka tuh 1 rakaat bisa 1 jam. Bisa 1 jam. Sampai ada yang sholat tuh ikat tubuhnya dengan tali, dia ikat ke atas. Supaya enggak rubuh dia. Ada yang nyari tiang, dia ikat tubuhnya dengan tiang, biar dia bisa bersandar. Ya apa Pak, 1 rakaat 1 jam. Ya. Jangan 1 jam. 1 rakaat 10 menit saja, 5 menit pertama, jamaah sudah ngomel-ngomel dalam hati di belakang. Ini belum juga Allahu Akbar ini ya. Pelanggaran ini imam katanya. Panjangan dia. Ya. Artinya, di sini kita melihat bahwasanya dalam sholat ya, dalam perkara ibadah, kita dilarang mengganggu. Ya, misalnya, contoh kita sholat ya, kita dilarang mengganggu ketenangan orang yang sholat. Ya, makanya kemudian hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan orang lain dalam sholat itu diminimalisir. Ya, bagaimana nanti taharah, sholat, ya, itu semuanya diatur agar kita tuh tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Suatu hari ada seseorang ya, dia tuh dari luar kota Madinah, dia datang ke Madinah dari Taif. Ya. Dia berbicara, suaranya tinggi sekali Pak. Bising dalam masjid saat itu. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab pada saat itu ya, datang kemudian nanya, dari mana asal kalian? Ya. Taif. Kata Umar, demi Allah ya, yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian ini asli Madinah, sudah kupukul kalian berdua. Sayangnya nih kalian tamu dari Taif. Kalau orang Madinah, aduh, Umar ini memang tegas Pak ya, maklum. Ya. Dan ternyata 2 orang ini belum kenal siapa itu Umar, mungkin belum tahu. Ya, kalau tahu Pak, jangankan ribut Pak. Ya. Mau dekat aja tuh sudah segan Pak. Iblis saja takut Pak, apalagi manusia. Nah, maka di sini kita paham dilarang bikin gaduh di dalam masjid. Saya pernah sholat, ya, ada satu jamaah, handphonenya tuh lebih dari 2, ada berapa begitu ya, dijejerkan di samping, ya, dan nggak silence, bunyi Pak. Waktu sholat itu bunyi, layarnya tuh menghadap ke atas. Itu bisa bayangkan, samping kiri kanannya nggak konsen. Maka dalam sholat saja kita dilarang melakukan sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi yang lain. Ya. Dalam taharah dilarang, dalam sholat juga dilarang. Ya. Sehingga kemudian, ya, jangankan kemudian hatta kemudian mengotori masjid saja itu dilarang. Kenapa? Karena bisa mengganggu yang lain. Ya. Nah, saya izin minum lagi nih Bapak. Silahkan diminum. Antum belum habis ini.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita menemukan dalam syariat ini dimensi sosialnya tuh sangat tinggi sekali. Dalam semua aspek kita menemukan ada dimensi sosial yang terkandung di dalam setiap hukum syariat. Dalam tahara, dalam sholat, dalam apa lagi? Zakat. Kalau zakat ini memang Masya Allah, dimensi sosialnya tinggi sekali. Bukankah zakat ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengubah seseorang yang tadinya dia tidak bisa kemudian memenuhi kebutuhannya menjadi bisa memenuhi. Ya, jadi dalam Islam ini, ya, semua dimensi yang ada dalam ibadah itu pasti ada dimensi sosial di dalamnya. Bagaimana kita tuh bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita tuh menimbulkan efek positif maslahah kepada orang lain. Ya, dan kita dilarang untuk merugikan. Kita dilarang untuk mengganggu. Kita dilarang untuk menyakiti. Ya. Kita dilarang untuk kemudian menimbulkan sesuatu yang negatif bagi orang lain. Ya. Jadi zaman dulu tuh ada perbudakan. Dan Islam itu termasuk yang datang menghapus. Ya. Jadi kadang ada orang yang menyangka Islam ini membiarkan perbudakan. Padahal pelan-pelan justru perbudakan ini dihapus di dalam Islam. Ya. Dulu tuh sahabat beli bebasin, beli bebasin. Ya. Nah, maka zakat itu dulu Bapak Ibu sekalian, ya, itu solusi untuk mengeluarkan seseorang dari perbudakan. Ya. Makanya budak ini termasuk nanti orang yang ketika dia sulit untuk membebaskan dirinya, dia bisa dapat zakat. Ya. Ini dimensi ininya tinggi sekali ya. Untuk menghilangkan, ya, agar kemudian seseorang itu bisa terlepas dari kesusahannya. Ya. Agar seseorang yang bangkrut kemudian bisa ditolong. Ini dimensi sosial zakat ini Masya Allah. Kita sudah bahas zakat belum di sini Bapak Ibu? Zakat. Zakat perdagangan, zakat pertanian, mustahik zakat, kayaknya sudah dulu ya. Sudah pernah ya. Jadi zakat ini punya dimensi yang kemudian luar biasa. Ya. Bahkan orang yang bukan terdampar ya, orang yang dia habis bekalnya, musafir, itu bisa teratasi dengan zakat. Ya. Jadi tahara, salat, zakat, ini dimensi sosialnya tinggi. Di mana kita melakukan ini, kita menimbulkan efek sosial kepada orang lain. Bukan justru merugikan orang lain. Ya. Contoh lain dalam puasa. Bulan depan kita ketemu masih berapa lama lagi puasa Pak? Berapa hari lagi? 28 hari. Tanggal berapa Rajab sih? 1 bulan 8 hari, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan kita. Amin ya Rabbal. Dimensi sosial di dalam puasa, ya ini luar biasa Pak. Ada namanya tuh al-hasasiyah ijtimaiyah. Kita nggak boleh menimbulkan kesusahan bagi orang lain. Dimensi puasa, kita harus merasakan susahnya orang lain, itu di puasa. Bagaimana kemudian orang lain haus, orang lain lapar, kita ikut merasakan perkara tersebut. Anjuran untuk kemudian memberi makan orang yang berpuasa, ya, maksudnya memberi makan untuk orang
berbuka. Ini dimensi sosial. Yang jika kita melakukan, makanya tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu melakukan satu amalan ringan yang berhubungan dengan sosial, itu pahalanya luar biasa. Seperti mengangkat ranting berduri dari jar. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, berhubungan dengan sosial, seringan-ringannya itu dosanya cukup besar. Satu amalan ringan karena dia berhubungan dengan orang lain dan ini pahalanya besar, memberi makan orang yang berbuka. Memberi makan orang yang berbuka. Oh, ini luar biasa, Pak. Antum dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Ya, tapi antum harus puasa juga. Ya. Tat, ana nggak puasa hari ini. Ya. Ana hanya kasih makan orang yang berbuka gitu ya. Gak bisa Bapak Ibu ya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan dalam haji pun itu dimensi sosialnya banyak. Ya. Orang bayar dam, ya. Kemudian orang menyembelih kurban, itu untuk apa? Untuk dibagikan ke orang lain. Berarti kita melihat dalam syariat Islam, semua aspeknya ini mengandung banyak sekali hal ihwal yang berkaitan dengan orang lain. Ya. Taharah, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Apalagi dalam fikih muamalah. Ini sangat berkaitan. Ya, seperti ghasab yang kita bahas. Ghasab dilarang mengambil harta orang lain. Ya, dilarang ngambil tanah orang lain. Dilarang menyerobot tanah orang lain. Hatta cuma satu jengkal. Jangan. Ya. Hatta cuma satu jengkal. Jangan. Ya. Yang antum lakukan kalau bisa kasih tanah buat orang lain. Ya. Kalau bisa antum sedekah buat orang lain. Jangan justru antum ambil hartanya. Kalaupun, ini sebagai gambaran bagi Bapak Ibu. Kalaupun kencing di jalan saja itu dilaknat. Bagaimana kalau jalan itu dia ambil? Mengganggu hak orang lain jalan saja dilarang. Apalagi jika kemudian jalan itu dia ambil. Dia rampas. Makanya amal yang cukup besar itu. Antum wakaf tanah untuk jadi tempat orang jalan. Oh, itu dahsyat. Dan termasuk sesuatu yang cukup berat dalam Islam ketika antum menutup orang lain tidak bisa kemudian berjalan di satu jalan. Ini juga berat juga ini. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kita pada pagi hari ini bahas ini sebagai intermezzo saja. Bahkan nikah pun dimensi sosialnya juga tinggi, Pak. Jangan salah. Walimah. Walimah ini cara seseorang untuk memberitahu orang lain bahwa dia menikah. Aumil walau bisyad. Umumkan walaupun dengan seekor kambing yang kecil. Tapi ada satu kesalahan zaman sekarang yang membuat hakikat walimah itu hilang. Kenapa? Dulu itu orang nikah, bikin walimah, masak makanan agar fakir miskin itu bisa makan. Bisa makan. Makanya kata Nabi, syarrut ta'am at-ta'am liwalimati yud'a lahal aghniya. Makanan yang paling buruk, yang paling jahat adalah makanan walimah yang mengundang hanya orang kaya saja. Nah, itu syarrut ta'am liwalimati ya yud'a lahal aghniya. Makanan paling buruk adalah makanan yang ada di walimah yang hanya mengundang aghniya saja. Orang kaya saja yang diundang. Ya.
Wal iyadzu billah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yatrukul fuqara, dia tinggalkan yang miskin ini tidak diundang. Yang diundang hanya yang kaya. Wa man taraka da'watal faqad asallahu wa rasulahu. Orang yang butuh makan tidak diundang. Yang diundang malah yang tidak butuh makan. Benar nggak, Pak? Agnia, kurang apa mereka dalam hal makanan? Insya Allah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau walimah, ya, jangan lupa ngundang fakir miskin. Ya. Jangan hanya ngundang yang kaya-kaya saja. Fakir miskinnya juga diundang. Maka ada walimah, saya salut. Mereka walimah, itu tidak bikin walimah, tapi mereka bikin tuh kayak posko untuk bagi makan ke fakir miskin. Masya Allah, suami istri, luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin.